Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Hari ini Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022. Oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kiranya semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sukacita yang dari Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah menerima kekuatan dari Tuhan, dan yang mulai pergumulan Tuhan menolong dan juga memberikan kekuatan, kemampuan dalam mengatasi segala persoalan yang terjadi. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak ibu bapak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal ke-29 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-11. Tapi secara khusus saya akan bacakan ayat yang ke-11. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya dan membawa hati kita semakin mencintai Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ibu, bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kalimat-kalimat firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini adalah nada dan ungkapan doa di dalam Mazmur yang disampaikan oleh Daud. Dia menyampaikan itu kepada Tuhan dan dikatakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ini sangat luar biasa. Karena kalau kita membaca dalam Mazmur pasal ke-29, pemazmur juga memberikan gambaran bagi kita tentang Tuhan yang kuasanya sangat luar biasa. Kenapa saya katakan kuasanya sangat luar biasa? Karena pemazmur menjelaskan di dalam pasal 29 ini, ayat 1 sampai dengan ayat ke-10 tentang suara Tuhan. Ada 7 kali diungkapkan oleh pemazmur tentang suara Tuhan di sana. Dia mengatakan suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, suara Tuhan itu mengguntur di atas air. Suara Tuhan itu penuh dengan kekuatan. Suara Tuhan itu penuh dengan semarak. Suara Tuhan itu mematahkan pohon aras. Suara Tuhan itu menyemburkan nyala api. Suara Tuhan itu membuat padang gurun gemetar. Suara Tuhan itu membuat beranak rusa betina yang mengandung. Ini suatu metafora yang sangat luar biasa tentang pribadi Allah. Suaranya saja sudah dahsyat begitu rupa. Nah, mengapa saya sampaikan itu kepada kita? Tentunya karena memang dituliskan dalam Mazmur pasal 29 itu. Tapi yang lebih spesifik lagi, saya sampaikan itu kepada kita adalah tentang apa yang dilakukan oleh pemazmur. Kepada pribadi yang dahsyat maha kuasa tersebutlah pemazmur menaruhkan harapannya, menaruhkan permohonannya, di mana dia berkata kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera, yaitu kepada Tuhan yang suaranya saja dahsyat luar biasa, saudara. Saudara, dia berkata kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi umatnya. Kepada siapa? Suaranya saja luar dahsyat. Kepada Tuhan yang suaranya sangat dahsyat. Dia berkata Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kepada siapakah dia berharap? Kepada Tuhan yang suaranya saja begitu mengguntur di atas air, penuh dengan kekuatan, sanggup mematahkan pohon aras di Libanon. Wow, luar biasa saudara. Dan saya waktu melihat apa yang dilakukan oleh pemazmur ini, dia berkata Tuhan kiranya berikan kekuatan kepada umatnya, itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa tersebut. Artinya saudara, pemazmur menaruh harapan dan permohonannya kepada pribadi yang tepat. Saya katakan, dia menaruh harapannya, menaruh permohonannya kepada pribadi yang tepat. Dan melalui mazmur, apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi, permintaan pemazmur adalah tentang kekuatan, berkat dan sejahtera.
ditujukan kepada Tuhan. Dia tidak menunjukkan permintaannya kepada Tuhan karena dia tahu menaruh harapannya dan permohonannya kepada Tuhan adalah pribadi yang tepat. Dan dia menaruhkan seluruh harapannya itu meminta apa? Kekuatan, berkat, sejahtera, ditujukan kepada Tuhan. Dan juga saya simpulkan, berarti pemazmur mengenal dan mempercayai Tuhan dengan begitu sangat baik. Wow, sangat luar biasa. Karena Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu yang dilakukan oleh pemazmur. Dan saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa menjadi harapanmu hari ini? Apa menjadi permohonanmu di hadapan Tuhan? Apa menjadi impianmu hari ini? Saya mau beritahukan kepada kita, mari kita membawa kerinduan, harapan kita, impian kita kepada Tuhan. Kita membawa dan bermohon kepada Tuhan. Kalau impian dan harapan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuka jalan. Walaupun dalam pandangan kita tidak ada jalan, walaupun dalam pikiran kita tidak ada lagi harapan, tapi saya beritahu bahwa dalam Tuhan selalu ada harapan. Mintalah kepada Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang. Pemazmur meminta, berharap kekuatan dari Tuhan, berharap berkat, berharap damai sejahtera. Dan saya beritahukan, kalau saudara juga mengharapkan kekuatan dari Tuhan, mengharapkan berkat dari Tuhan, mengharapkan damai sejahtera dari Tuhan, mengharapkan apa saja pun dari Tuhan, minta. Jangan sampai kalian minta kepada Tuhan. Jangan hanya menunggu saja, jangan berdiam diri. Minta kepada Tuhan. Dan saya sampaikan, Tuhan pasti, ingat, Tuhan pasti mendengar. Dengar baik, Tuhan pasti menjawab. Dan kalau pemazmur meminta, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Karena dia mengenal Allah itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah itu Allah yang maha kasih. Dan permintaannya tidak diabaikan oleh Tuhan. Dan memang benar saudara-saudara kekasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini diteguhkan lagi oleh Tuhan Yesus. Dituliskan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Masih ingat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata di sana apa? Mintalah akan diberikan kepadamu. Artinya kalau kita meminta, diberikan. Itu minta kepada siapa? Minta kepada Tuhan. Carilah maka kamu akan mendapat. Cari kemana? Cari sesuai dengan kehendak Tuhan. Mencari kepada Tuhan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah janji Tuhan Yesus, sekaligus nasihat Tuhan Yesus kepada umatnya. Artinya kalau pemazmur berkata Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera, itu bukanlah suara yang hampa. Itu adalah doa harapan disampaikan kepada Tuhan. Dan itu bukan hal yang sia-sia. Mungkin ada orang berkata, udah capek lah berdoa, nyatanya gak ada apa-apa. Saudara, saya beritahu, jangan katakan gak ada apa-apa. Di dalam Wahyu dikatakan doa umatnya itu ditampung oleh Tuhan dan akan dilepaskan pada waktunya. Dan akan terjadi sesuatu hal yang gempar. Waktu terjadi jawaban-jawaban doa itu. Dan saudaraku dikasih Tuhan, percayalah doa kita tidak pernah disia-siakan dan diabaikan oleh Tuhan. Memang ada kalanya ya, kalau katanya kalau membuat lamaran permohonan tempat pekerjaan ya, melamar suatu perusahaan, itu katanya bisa lamaran kita itu ditimbun dan bisa terlupakan. Dan memang harus diingatkan terus HRD-nya supaya lamaran kita jangan terabaikan ya. Tapi saya beritahu, Tuhan tidak pernah kewalahan untuk mendata doa-doa kita, permohonan kita. Seluruh doa-doa dan harapan seluruh dunia ini Dia semuanya tampung dan Dia juga siap untuk menjawabnya. Dan Dia juga menjawab itu semua. Makanya kalau pemazmur mengatakan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya, itu adalah harapan yang tidak sia-sia. Karena firman Tuhan juga mengatakan apa yang dijanjikan oleh Yesus, meminta akan diberikan, mencari akan mendapat, dan mengetok pintu akan dibukakan baginya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, pintu apa yang sedang Bapak Ibu upayakan hari-hari ini? Pintu dalam bisnis? Pintu untuk berkat-berkat yang lain? Ketok kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, karena Dia berjanji. Ini janji Tuhan Yesus. Setiap orang yang meminta, ingat, setiap orang yang meminta. Jadi jangan titipkan permintaanmu kepada orang lain. Boleh, teman, tolong ya dukung dalam doa ya, boleh. Tapi jangan jadikan semua doa-doamu dititipin sana sini. Engkau juga berdoa, kita pun harus berdoa. Emangnya mau pakai perantara? Kita sudah bisa langsung berbicara kepada Yesus. Kita sudah bisa langsung berbicara kepada Allah. Ingat,
tirai bait suci itu sudah terrobek, sudah dibukakan. Kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Setiap orang yang meminta, ingat, setiap orang yang meminta. Jadi kalau nggak meminta, nggak menerima, saudara. Setiap orang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Jadi kalau nggak pernah mencari, nggak akan mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi setiap orang, ingat, setiap orang. Jadi saudara, saya, kita semuanya harus meminta kepada Tuhan. Setiap kita berseru kepada Tuhan, mencari di hadapan Tuhan, dan juga mengetok pintu di hadapan Tuhan. Dan itulah dilakukan oleh pemazmur. Tuhan kiranya berikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Dia meminta kepada Tuhan. Dia mencari perkenanan Tuhan. Dia mengetok pintu rahmat Tuhan. Dan sesuai dengan janji Tuhan Yesus, itu akan diberikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk terus berharap dan bermohon hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Yesus Kristus. Jangan meminta dan bermohon kepada siapapun atau kepada apapun di dunia ini. Semuanya itu sia-sia belaka. Itu kehampaan belaka. Kenapa? Karena itu bisa mengecewakan. Tapi yang tidak pernah mengecewakan adalah Tuhan. Dan kalau kita meminta kepadanya, Allah yang dahsyat luar biasa, kuasanya tak terbatas itu, maka semuanya akan ditolong oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mengajak Ibu Bapak datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang dalam waktu yang singkat ini, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, apa menjadi harapanmu kepada Tuhan? Apa menjadi harapanmu, impianmu hari ini? Apa menjadi keinginanmu? Datanglah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, dan Dia akan menolong dan memberikan jawaban kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah pribadi yang tepat, di mana kami membawa harapan dan impian permohonan kami kepadamu. Sesuai dengan firman Tuhan yang dilakukan oleh pemazmur Daud, dia membawa harapannya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah menjadi tempat kami bersandar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, menyerahkan segenap kehidupan kami dan menyerahkan seluruh kehidupan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun menjadi keadaan dihadapinya, Bapa, bawa setiap hati untuk berharap kepada Tuhan, untuk bersandar kepada Tuhan. Karena kami pegang janji firman Tuhan, bagi mereka yang meminta akan diberikan kepadanya, mereka yang mencari akan mendapat, mereka yang mengetuk pintu-pintu akan dibukakan bagi setiap orang. Dan hari ini hamba berdoa, biarlah setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, mereka juga semakin bersemangat, semakin antusias untuk terus meminta kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan, untuk terus berharap dan bermohon kepada Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan yang akan menolong dan akan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mungkin hari ini dalam keadaan sakit, jamah dan sembuhkan. Yang mulai pergumulan secara ekonomi, pergumulan dalam keluarga, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, Tuhan tolong Engkau yang memulihkan hubungan suami istri, cinta kasih mereka semakin indah dan semakin baik. Hubungan orang tua dengan anak terus pulihkan supaya selalu harmonis. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga menolong, menjauhkan dari segala rongrongan si jahat atau pihak-pihak tertentu yang mau merusak kehidupan keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan halau dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan tercurah dalam kehidupan setiap keluarga saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih ya Tuhan. Bagi mereka juga sedang berupaya untuk pekerjaan dan bisnis mereka, Tuhan juga tolong. Biarlah mereka yang mencari mendapatkan dan mengetuk pintu terbuka bagi mereka, karena Tuhan yang menolong dan karena Tuhan yang menjadi tempat pengharapan kami, karena Tuhan yang memberikan sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur dan mempercayakan kehidupan kami kepadamu. Hari ini tanggal 26 Februari tahun 2022 ini, kami menyerahkan hidup kami kepadamu dan Engkaulah pengharapan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan, dan berkatilah seluruh saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, demikianlah renungan kita dan doa kita pagi hari ini. Dan tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ingat, yang meminta tidak pernah dikecewakan, yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu akan dibukakan, yang meminta akan diberikan kepada mereka.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Jika ada doa dan permohonan atau ada yang mau berkonsultasi secara pertumbuhan iman, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di layar podcast ini, dan saya pastikan Tuhan mendengarkan doa-doa orang yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Shalom.